Selama ribuan tahun, manusia di seluruh dunia melaporkan hal yang sama. Bertemu makhluk yang bukan manusia, dibawa ke tempat yang tidak dikenal, lalu kembali dengan waktu yang hilang tanpa penjelasan. Di barat, mereka menyebut penculikan alien. Di sini, kita menyebut disembunyikan jin. Tapi coba perhatikan polanya. Korban merasa pergi hanya beberapa jam, padahal di dunia nyata, mereka sudah hilang berhari-hari. Ini terjadi di Arizona tahun 1975. Ini juga terjadi di Purbalingga tahun 2026. Dua kejadian, dua budaya yang tidak ada hubungannya, tapi satu pola yang persis sama. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah mereka nyata. Pertanyaannya adalah apakah jin dan alien itu sebenarnya satu hal yang sama? Mari kita bahas. Benarkah jin dan alien adalah entitas yang sama? Dalam kesadaran modern kita, alien dan jin adalah dua konsep yang berada di kamar yang sepenuhnya berbeda. Ketika kita mendengar kata alien, kita langsung membayangkan makhluk luar angkasa dengan teknologi tinggi yang datang dari galaksi jauh menggunakan pesawat antariksa. Sementara ketika kita mendengar kata jin, pikiran kita langsung terlempar pada dunia mistis, makhluk halus, penunggu tempat sakral, dan mitologi kuno. Jacques Vallée adalah ilmuwan Prancis. Latar belakangnya, astrofisika dan ilmu komputer. Di dunia sains, dia dikenal karena dua hal. Ikut membangun sistem pemetaan digital pertama planet Mars untuk NASA, dan terlibat dalam pengembangan ARPANET, jaringan komputer yang menjadi cikal bakal internet. Pada 1969, Vallée menerbitkan sebuah buku berjudul Passport to Magonia. Argumen utamanya satu, laporan pertemuan dengan alien di era modern. Cara mereka muncul, cara mereka berinteraksi, efek yang mereka tinggalkan, semuanya identik dengan laporan penemuan dengan makhluk supranatural yang sudah ada jauh sebelum konsep alien bahkan dikenal manusia. Vallée membandingkan laporan-laporan ini satu persatu. Soal waktu yang hilang, dalam laporan abduksi alien modern, korban sering kehilangan beberapa jam tanpa ingatan. Dalam cerita rakyat Eropa ratusan tahun lalu, ada peringatan bahwa satu malam dalam lingkaran peri bisa setara dengan bertahun-tahun di dunia manusia. Soal lumpuh mendadak, korban abduksi modern melaporkan tubuh mereka tiba-tiba tidak bisa bergerak saat bertemu dengan entitas itu. Catatan abad pertengahan Eropa menyebut hal yang sama, peri yang bisa membekukan tubuh seseorang di tempat. Soal sesuatu yang diambil dari tubuh. Laporan alien modern sering menyebut prosedur fisik yang dilakukan terhadap korban. Dalam folklore Eropa lama, peri dikenal karena mencuri bayi manusia dari rumah mereka. Tiga detail yang spesifik muncul di budaya berbeda, di zaman yang berbeda, tanpa ada konteks satu sama lain. Itu membuat Vallée tidak bisa mengabaikan sebagai kebetulan. Dari data itu, Vallée mengajukan hipotesisnya. Ia menyebut the interdimensional hypothesis, hipotesis antar dimensi. Isinya, entitas yang selama ini dilaporkan manusia bukan berasal dari planet yang jauh di ujung galaksi sana. Mereka berasal dari laporan realitas yang berbeda, yang berdampingan dengan dunia kita, tapi tidak bisa kita akses dengan cara biasa. Pernyataan besarnya, jika mereka berasal dari dimensi yang sama, mengapa wujud dan cerita bisa berbeda dari setiap orang? Jawabannya terletak pada satu fenomena psikologis yang disebut bias budaya manusia. Nama yang kita pakai untuk menyebut fenomena ini tergantung pada siapa kita dan di zaman mana kita hidup. Di Eropa abad 14, mereka disebut peri dan iblis. Di Timur Tengah, mereka disebut jin. Di Amerika pasca Perang Dunia Kedua, mereka disebut alien. Sekarang pemerintah Amerika menyebut UAP atau Unidentified Aerial Phenomena. Namanya terus berganti, tapi laporan dari orang-orang mengalaminya, strukturnya tidak banyak berubah. Ini bukan soal mana yang benar dan salah. Ini soal pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah selama ribuan tahun, manusia dari berbagai penjuru dunia, tanpa saling kenal, tanpa komunikasi satu sama lain,
semuanya melihat hal yang sama, tapi menamakannya berbeda. Dan kalau iya, sebenarnya mereka melihat apa? Waktu yang hilang. Dalam setiap laporan fenomena aneh yang terjadi di dunia, ada satu detail yang selalu muncul. Detail yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun polanya terlalu konsisten untuk diabaikan. Ini bukan tentang seberapa menyeramkan wujud makhluk yang menampakkan diri, bukan juga tentang secanggih apa teknologi objek yang melayang di langit. Ini tentang sesuatu yang mengikat kita semua, waktu. 5 November 1975, Hutan Apache, Sitgreaves, Arizona. 7 pekerja penebang kayu sedang dalam perjalanan pulang menggunakan truk di penghujung hari. Di tengah keheningan hutan, sebuah cahaya menyilaukan muncul di antara kerapatan pohon. Salah satu mereka, Travis Walton, turun karena penasaran dan berjalan mendekati sumber cahaya. Di depan mata keenam rekannya, tubuh Travis mendadak terpental oleh seberkas gelombang energi misterius lalu terhempas ke tanah. Panik dan dicekam ketakutan, rekan-rekan Travis memacu truk mereka untuk kabur dari lokasi. Namun ketika mereka kembali beberapa saat kemudian untuk menolong, Travis sudah lenyap tanpa jejak. When I regained consciousness, I was on board the craft apparently. I came to kind of slowly. I was kind of groggy. I didn't regain consciousness real quickly, but when I finally got where I could see, I saw these creatures standing over me. Selama 5 hari penuh, kepolisian setempat menggelar pencarian besar-besaran. Dugaan pembunuhan mencuat. Keenam rekan Travis dituduh bersekongkol dan langsung menjalani uji deteksi kebohongan yang ketat. Hasilnya mengejutkan. Tidak ada satupun dari mereka yang berbohong. Pada hari kelima, secara misterius, Travis muncul kembali di tepi jalan, sekitar 16 km dari lokasi awal dia menghilang. Namun keanehan baru muncul di sini. Secara fisik, dunia telah melewati waktu selama 5 hari. Tapi bagi kesadaran Travis, dia merasa hanya pergi selama beberapa jam di dalam sebuah ruangan asing yang mirip laboratorium medis. Hingga hari ini, setelah melewati puluhan evaluasi psikologis, kasus Missing Time Travis Walton tetap menjadi salah satu catatan abduksi paling otentik dalam sejarah ufologi. Sekarang mari kita tarik garis lurus ke sebuah kejadian yang jauh lebih dekat dengan kita. Februari 2026, di desa Karangaren, Purbalingga, Jawa Tengah. Seorang remaja 17 tahun bernama Teddy pamit dari rumah di sore hari untuk ngabuburit menggunakan sepeda motornya. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, seorang tetangga masih melihat Teddy berkendara di wilayah Kecamatan Katusari, Purbalingga. Namun tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, hanya 30 menit kemudian Teddy ditemukan telantar di kawasan Kebon Dalem, Wonosobo. Seorang warga melihatnya di pinggir jalan yang sepi. Bagi Anda memahami geografis Jawa Tengah, jarak antar dua titik tersebut adalah 87 km. Melewati medan berliku yang dalam kondisi normal membutuhkan waktu tempuh minimal 2 jam perjalanan non-stop. Mau priwe. Terus kau tekan kene agen Padang apa es peteng? Padang. Terus pite? Pas udan apa? Sepeda motor Teddy ditemukan terbaring di dalam hutan dengan bensin yang hampir habis. Padahal dia tidak membawa uang banyak. Paman Teddy, Sodri, mengkonfirmasi kejanggalan ini kepada media. Berarti kan cuma setengah jam dari Purbalingga ke Wonosobo. Ya itu tidak masuk akal, katanya. Dalam pengakuannya, Teddy dihampiri oleh makhluk tidak dikenal dan tanpa sadar ditumpangi olehnya. Ia terus melaju entah kemana, hingga tiba-tiba dia sudah terbangun di tengah hutan. Masyarakat lokal langsung mengaitkan kejadian ini dengan sebuah mitos kuno yang sudah mengakar di tanah Jawa, dibawa oleh Lampor atau pasukan gaib. Dua benua yang berbeda, dua latar belakang budaya yang tidak saling mengenal, namun memiliki satu anomali yang sama. Ruang dan waktu tidak berjalan sebagai mestinya. Lantas, apakah sains modern memiliki penjelasan untuk fenomena ini? Anomali dilatasi waktu.
Di antara semua keanehan yang dilaporkan dalam sejarah interaksi manusia dengan entitas asing, ada satu fenomena fisik yang paling merusak logika harian kita. Bukan tentang bagaimana wujud mereka saat menampilkan diri, melainkan tentang bagaimana waktu di sekitar korban mendadak melengkung, pecah, dan tidak lagi berjalan searah dengan waktu di bumi. Untuk memahami anomali ini, kita harus masuk ke dalam satu konsep fisika yang disebut dilatasi waktu. Bagi kita orang awam, waktu terasa seperti arus sungai yang mutlak. 1 menit di kamar Anda pasti sama dengan 1 menit di tempat lain. Namun fisika modern melalui teori relativitas membuktikan bahwa waktu itu elastis. Waktu itu bisa mulur, melambat, atau meregang jika berada di sekitar objek dengan kecepatan ekstrim atau medan energi yang sangat masif. Secara sederhana, dilatasi waktu adalah situasi di mana dua orang melewati waktu dengan kecepatan yang berbeda. Seseorang yang berada di dalam gelembung dilatasi waktu mungkin merasa hanya menghabisi waktu beberapa menit. Namun ketika ia keluar, ia akan terkejut mendapati bahwa dunia di luar gelembung tersebut sebenarnya sudah berjalan berjam-jam, berhari-hari, bahkan ratusan tahun. Dalam lembaran ufologi abad ke-20, fenomena dilatasi waktu ini menuntut bukti fisik yang konkret. Salah satu kasus paling membingungkan terjadi pada 9 November 1979 di Skotlandia, dikenal sebagai insiden Dagmon Wood. Seorang rimbawan parubaya bernama Robert Taylor berjalan ke arah pembersihan hutan dan melihat sebuah objek kubah besar melayang tanpa suara. Tiba-tiba 2 bola silinder berputar keluar dari objek itu, menarik tubuh Taylor, dan seketika kesadaran Taylor lenyap. Ketika Taylor terbangun, objek itu sudah hilang. Berdasarkan posisi matahari, Taylor mendapati dirinya kehilangan waktu selama lebih dari 3 jam. Thing with a big round dome, a very dark grey colour, and had a big flange going all the way around. I could see arms. Bagi kesadaran biologis Taylor, insiden penyerangan ini terjadi secara instan, hanya dalam hitungan detik sebelum ia pingsan. Namun secara fisika, bumi telah berputar selama ratusan menit. Detektif kepolisian yang menyelidiki lokasi menemukan bukti forensik yang aneh. Ada puluhan bekas tekanan silinder berat di tanah berlumpur, yang mengidentifikasi bahwa sesuatu yang sangat masif memang berdiri di sana dalam durasi waktu yang lama, durasi waktu yang sama sekali tidak dirasakan oleh Taylor. Mari kita lepas atribut barat tersebut dan melihat polanya dalam catatan real di Nusantara. September 2021, Gunung Guntur, Jawa Barat, seorang remaja berusia 14 tahun bernama Gibran Ar-Rashid mendadak hilang dari tendanya di pos 3. Operasi pencarian masif langsung dibuka, melibatkan tim SAR gabungan, TNI, Polri, hingga masyarakat adat setempat selama 6 hari 6 malam. Ketika Gibran akhirnya ditemukan selamat di sebuah celah batu sempit dekat air terjun Curug Cikoneng yang areanya sudah berkali-kali disisir bersih oleh tim SAR, kesaksiannya langsung memicu perdebatan fisik yang membingungkan. Selama 6 hari dinyatakan hilang di dunia nyata, Gibran bersaksi bahwa ia tidak pernah melihat malam hari. Di dalam kesadarannya, suasananya selalu siang. Ia juga merasa bahwa pergi selama beberapa jam saja, diajak berjalan-jalan dan disuguhi makanan oleh sosok asing. Pak, jangan dikerumunin, Pak. Kasihan, Pak, kasihan. Yang muda. Bagi jam biologis Gibran, waktu belum bahkan berganti hari. Namun bagi dunia luar, bumi sudah berputar sebanyak 6 siklus. Pada akhirnya, meneliti fenomena-fenomena ini bukan tentang memaksakan diri kita untuk memilih mana narasi yang paling benar. Kita tidak saling mencari tahu apakah sains modern yang memegang jawaban atau tradisi spiritual kuno yang lebih akurat. Faktanya, kita bahkan tidak tahu pasti entitas apa yang sebenarnya sedang kita bicarakan. Apakah kesamaan pola ini membuktikan bahwa jin dan alien adalah satu hal yang sama? Tidak ada yang bisa memastikannya. Bisa jadi ini adalah fenomena yang sepenuhnya berbeda, namun memiliki karakteristik ilmiah yang kebetulan bersinggungan di ruang fisika yang sama. Atau mungkin ini adalah satu realitas objektif tunggal yang oleh manusia modern dinamai dengan bahasa fiksi ilmiah, dan oleh manusia pro-modern dinamai dengan bahasa spiritual kuno. Yang bisa kita simpulkan dengan pasti hari ini hanyalah satu hal,
Di luar batas panca indera dan logika harian kita, ada sebuah anomali ruang dan waktu yang nyata, sebuah misteri besar yang pintunya tetap terbuka, siapapun atau apapun yang berada di balik pintu tersebut.